Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Hadirin jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kekuatan kepada kita. Allah masih memberikan kemampuan kepada kita untuk melaksanakan fardu kita, yaitu sholat maghrib. Dan alhamdulillah kita kerjakan dengan berjamaah. Mudah-mudahan pula kita lanjutkan dengan intidhar sholat ba'da sholat, menunggu tibanya sholat isya setelah kita melaksanakan sholat maghrib. Mudah-mudahan itu termasuk yang sekaligus disebut oleh Rasul yang akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan diampuni dosa-dosa yang pernah kita perbuat. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada qudwah kita, suri tauladan kita, panutan dalam kehidupan ini, yang tidak lain adalah Rasulullah SAW. Mudah-mudahan dengan memperbanyak salawat kepada beliau, kelak nanti kita akan mendapatkan syafaatnya. Hadirin, pertemuan terakhir kemarin kita membahas surutu qabuli syahadatain, syarat-syarat diterimanya syahadat kita. Belum selesai, seingat saya. Ternyata tidak setiap orang yang mengucapkan syahadat itu dengan serta-merta akan diterima. Bisa jadi orang kafir pun juga syahadat, tapi ternyata syahadatnya tidak ada satu syarat pun yang dipenuhi akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu pada masa penjajah itu ada namanya Senu Warganya, yang beliau mengirimkan kadernya untuk belajar di Timur Tengah, jumlahnya sangat banyak. Kenapa mereka mempelajari agama? Mempelajari agama itu sudah diwanti-wanti, sudah didoktrin. Kamu belajar agama bukan untuk diamalkan. Kamu belajar agama supaya kamu tahu kelemahan-kelemahan orang Islam. Dari kelemahan itulah kita akan menghancurkan Islam. Mereka syahadat, tapi ternyata dari tanda-tandanya, dari syarat-syaratnya, karena tidak memenuhi syarat diterimanya sebuah syahadat,
maka dengan otomatis syahadatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita mengkaji ini supaya kalimat syahadat yang manfaatnya begitu dahsyat, bahkan ketika nanti di akhir hayat kita meninggal dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, itu diterima oleh Allah. Bahkan itu dijamin oleh Rasul akan mendapatkan surga. Maka syarat-syarat syahadat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu harus kita penuhi. Yang pertama kemarin sudah kita bahas, al-ilmu al-munafil jahil, ilmu yang meniadakan kebodohan. Makanya dalam surah Muhammad ayat yang ke-19 Allah memulai dengan kalimat fa'lam. Ketahuilah, ilmuilah bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu ternyata diawali dengan kalimat ilmuilah. Ketahuilah bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Itu ternyata juga dari ilmu meniadakan kebodohan. Kemudian yang kedua, al-yakin al-munafil syak. Dia harus punya keyakinan penuh yang meniadakan keraguan. Jangan sampai kita ragu terhadap kalimat syahadat, sehingga kadang mengucapkan, kadang enggak, gara-gara kita ragu. Itu enggak boleh. Itu berarti belum memenuhi syarat syahadat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus yakin sepenuhnya, yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa tidak ada satu ilah pun yang berhak disembah kecuali Allah, dan Muhammad itu hamba dan utusannya Allah. Itu harus betul-betul kita yakini seyakin-yakinnya. Jangan sampai kita ragu dengan berbagai macam hiruk-pikuk orang yang membuat sebuah keraguan-raguan. Kita tidak akan ragu terhadap 2 kalimat syahadat. Kemudian yang ketiga, al-ikhlas al-munafil syirki. Ikhlas meniadakan kesyirikan. Maka untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat itu harus kita ucapkan dengan ikhlas. Makanya di dalam surah Az-Zumar ayat 65 Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, lain asyrokta, jika kalian masih menyekutukan Allah, jika kamu masih berbuat syirik, layah baton na'amaluk, niscaya amal-amalmu akan lenyap, wala takunanna minal khasirin, dan di akhirat kamu akan menjadi orang-orang yang rugi. Makanya kesyirikan itu lawan dari keikhlasan. Kalau dia masih belum ikhlas, masih belum murni, berarti masih kecampur-campur tujuan yang lain. Maka syahadat ini kita terima, kita ucapkan murni, kita ikhlas, tidak ada yang memaksa. Ya, tidak ada yang memaksa kecuali iman, kecuali dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, yang ternyata itu adalah yang menuntut kita untuk meyakini bahwa kalimat syahadat itu adalah kalimat yang memang harus kita akui. Bahkan di dalam salah satu kitab tauhid itu sangat disampaikan, Abu Jahal, Abu Lahab itu sesungguhnya dari hati yang paling dalam beliau mengakui bahwa ajaran Muhammad itu sesungguhnya yang benar. Kalimat-kalimat yang diucapkan oleh seorang muslim, yaitu 2 kalimat syahadat, itu sesungguhnya benar. Tapi beliau tidak pernah
Dan dia tidak pernah mengucapkan kalimat itu. Kenapa? Karena dia nggak mau melanggar, ya nggak mau melanggar sumpahnya. Karena syahadat itu sumpah. Orang Arab itu menjunjung tinggi kejujuran. Maka orang yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat itu konsekuensinya harus mengaplikasikan konsekuensi dari ucapan 2 kalimat syahadat. Dan Abu Jahal serta Abu Lahab tidak mau berbohong dengan kalimat yang diucapkan. Makanya beliau memilih tidak mengucapkan. Itu yang pertama. Alasan yang kedua, hanya gara-gara kegengsiannya Abu Jahal, Abu Lahab. Jadi dari baninya Rasulullah dan baninya Abu Jahal itu dulu selalu berkompetisi, selalu berlomba-lomba. Kalau baninya Rasul itu memberikan makan kepada orang-orang yang haji, maka baninya Abu Jahal juga ngasih. Kalau baninya Abu Jahal memberikan santunan kepada anak-anak yatim, baninya Rasul juga memberikan santunan kepada anak-anak yatim. Jadi 2 bani itu selalu bersaing dalam hal kebaikan. Mosok hanya kalimat itu saya harus mengorbankan yang selama ini kita selalu bersaing. Maka mereka rela tidak mengucapkan kalimat syahadat meskipun hatinya mengakui. Tapi kalau karena dia tidak mengucapkan kalimat itu, sejarah mencatat kematian beliau dinyatakan sebagai kematian yang penuh dengan kesyirikan atau ya kemusyrikan atau kekafiran. Meskipun dia meyakini, tapi ternyata ketika dia tidak ucapan, berarti pengakuan itu tidak berguna. Makanya kita harus ikhlas menerima kalimat itu, sehingga kita syahadat yang kita ucapkan, bahkan kalimat syahadat itu juga merupakan afdhalul dzikr. Zikir yang paling afdol, zikir yang paling utama, zikir yang paling istimewa, yaitu kalimat La ilaha illallah. Itu zikir yang paling afdol, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Jadi kalau orang berzikir dengan kalimat itu, berarti itu zikir yang paling dahsyat. Kenapa? Karena untuk menjaga keimanan yang ada di dalam hati kita. Kemudian yang keempat, as-sidqu al-munafilil kadhib. Kita harus menerimanya dengan kejujuran yang meniadakan kebohongan. Kalau tadi keikhlasan meniadakan kesyirikan, ini kejujuran yang meniadakan kebohongan. Kita ucapkan 2 kalimat syahadat, kita terima 2 kalimat syahadat, bukan bohong, bukan di situ dalam rangka ada sesuatu untuk mempengaruhi orang lain, tidak. Kita mengucapkan 2 kalimat syahadat bahwa kita jujur menerima, kita membenarkan 2 kalimat syahadat itu dan tidak ada kalimat bohong. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah cukup banyak menyampaikan, salah satunya dalam surah Az-Zumar. Coba kita buka dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-33. Surah 39 ayat 33, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, walladzi jaa'a bis-sidqi wa shaddaqa bih ulaika humul muttaqun. Dia yang datang dengan kebenaran, wa shaddaqa bihi, dan dia pun juga membenarkan. Ulaika humul muttaqun, merekalah orang-orang yang bertakwa. Jadi orang yang bertakwa itu adalah orang yang
Dia selalu membenarkan apa yang datang dari Allah dan apa yang dibawa oleh Rasul. Meskipun hati kita yang paling dalam menolak, tapi kalau Allah sudah menyampaikan, Rasul sudah menyampaikan, tidak ada kata lagi, tidak ada kata lain kecuali kita harus menerimanya. Maka Rasul itu adalah orang yang membenarkan. Kita juga orang yang berusaha membenarkan apa yang datang dari Allah, apa yang datang dari Rasulullah, sehingga kita termasuk dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Kemudian ada juga dalam surah Al-Ahzab, ya, dalam surah 33 ayat yang ke-23, ayatnya 23. Coba kita buka. Minal mu'minin, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Minal mu'minin rijalun shadaqu ma ahadullah alaihi. Faminhum man qada nahbah wa minhum man yantadir wa ma badalu tabdila. Di antara orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman, ada orang yang menepati janjinya. Ya, dia tepati janji yang telah mereka ucapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini sudah berjanji dengan kalimat asyhadu, itu juga bagian dari janji yang kita ucapkan. Bahkan jauh sebelum itu, kita pun ketika masih berada dalam rahim orang tua kita, kita pun juga pernah bersumpah. Ada yang ingat? Ketika Allah bersumpah, Allah menyumpahi kita, menyumpahi seluruh janin. Alastu birabbikum, wahai seluruh janin, wahai semua janin, bukankah saya adalah Rabbmu? Bukankah saya ini adalah Tuhanmu? Qalu bala syahidna. Ya, betul ya Allah, kami bersumpah, kami menyaksikan. Padahal kita kemarin sudah menyampaikan kata syahidna, kata syahada itu punya 3 makna. Bukan hanya sebatas menyaksikan, tapi salah satu artinya kita berjanji. Salah satu makna asyhadu atau syahidna itu maknanya adalah kami berjanji. Maknanya al-wa'ad, bahwa ketika kita masih dalam perut ibu kita, ketika kita masih dalam rahim orang tua kita, Allah sudah menyumpah kita dan kita sudah mengucapkan kalimat itu. Kita ingat maupun kita nggak ingat, itulah bukti bahwa kita sudah bersumpah di hadapan Allah. Kalau sampai kita mengingkari janjinya, Allah nggak segan-segan akan menyiksa kita. Tugas kita hanyalah merawat sumpah yang sudah kadung kita ucapkan. Maka jika janin tadi tidak mau bersumpah, dia pasti nggak akan jadi manusia. Nah, ini banyak sumpah yang kita ucapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang yang beriman, ya, itu kita sudah menepati janji kita yang kita ucapkan di hadapan Allah. Faminhum man qada nahbah. Di antara mereka ada yang sudah gugur di jalan Allah. Mereka sudah mewakafkan usianya, mereka sudah mewakafkan jiwanya, mereka sudah mewakafkan umurnya di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka betul-betul meninggal di jalan Allah. Wa minhum may yantadir, dan di antara mereka ada yang menunggu-nunggu kapan jatah saya syahid, kapan jatah saya meninggal di jalan Allah.
Itu orang-orang yang berusaha untuk menepati janjinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika dia betul-betul yakin, nah modal syahadat yang seperti itulah yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syahadat yang seperti itu, yang syahadat menjadikan pribadi kita sebagai pribadi yang muttaqin. Dan itu harus betul-betul kita kawal, harus betul-betul kita jaga sesuai dengan pesan dari Rasul, jadidu imanakum bila ilaha illallah. Perbaikilah, perbaharulah imanmu dengan kalimat la ilaha illallah. Kenapa harus diperbaiki? Karena kadang-kadang dengan hiruk pikuknya hidup di dunia ini kadang menggerogoti iman kita. Makanya perlu diperkuat, perlu dipertebal, perlu diperbaiki lagi iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalimat-kalimat syahadat dalam tahiyat itu selalu kita baca. Maka ketika kita baca kalimat itu, harusnya keimanan kita semakin kokoh, semakin kuat. Itu kejujuran. Orang yang jujur itu dia akan selalu berada di jalannya. Maka dia tidak akan berbohong. Makanya kalimat itu dibuktikan serius. Dia terima konsekuensi dari keimanan. Karena syahadat itu punya konsekuensi yang harus dibuktikan dalam kehidupan sehari-hari. Dia tidak akan pernah mengingkarinya. Itulah orang-orang yang beriman. Dia sangat kuat menjaga keimanannya. Dia sangat teguh dalam menjaga syahadatnya. Maka syahadat itu akan betul-betul dijaga. Syahadat itu akan dirawat. Syahadat itu akan menjadikan dia menjadi orang mukmin sampai nanti dia meninggal dunia. Kemudian yang kelima adalah al-mahabbah al-munafi lil bughdi wal karohah, yaitu cinta yang meniadakan permusuhan dan kebencian. Maka dalam mengucapkan dua kalimat syahadat kita harus sadar kita menerima kalimat itu dengan cinta. Makanya kalau ada sebuah syariah, kita nggak akan membencinya, kita nggak akan memusuhinya. Itulah orang yang beriman. Bahkan orang-orang yang beriman itu nggak akan mungkin menyatu dengan orang-orang yang membenci Islam dan orang yang membenci syahadat, bahkan memusuhi orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat. Karena cinta itu luar biasa. Kan cinta itu kalimat yang gak akan pernah habis dibahas. Karena cinta itu sesuatu yang luar biasa. Bahkan cinta pun juga akan membuat orang menjadi orang yang dahsyat, menjadi orang yang luar biasa. Kenapa? Karena cinta itu membuat yang berat terasa ringan, yang jauh terasa dekat, yang rumit akan menjadi sederhana itu dengan cinta. Makanya cintailah dua kalimat syahadat, cintailah konsekuensi dari mengucapkan kalimat syahadat, sehingga kalau kita mencintai, maka kita pun juga akan selalu dekat dengan kalimat tersebut, dengan konsekuensi yang sudah kita ucapkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyampaikan di dalam surah Al-Baqarah ayat 165, beliau menyampaikan, dan di antara manusia mereka menjadikan selain Allah sebagai tandingan. Yuhibbunahum kahubbillah. Mereka itu menjadikan tandingan tadi sama dengan mereka mencintai tandingan tadi sama dengan mencintai Allah.
Jadi orang musyrik itu bukan orang yang tidak punya rasa cinta kepada Allah, Pak. Tapi ketika mereka mencintai tandingan kok sama dengan mencintai Allah, itu sudah tandingan. Berarti dia menjadikan selain Allah sebagai tandingan. Walladzina amanu, adapun orang-orang yang beriman, adapun orang-orang yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyaddu hubbalillah, mereka sangat cinta kepada Allah. Cintanya kepada Allah amat dan sangat. Maka bayangkan kalau kita membaca sirah kehidupan para sahabat, itu memang luar biasa. Para sahabat itu sudah dibina oleh Rasul, sudah dididik oleh Rasul, sampai mereka berani mengorbankan nyawanya. Jadi ketika dalam Al-Quran wajahidu bi amwalikum wa anfusikum, itu bukan ungkapan teori, itu sudah dipraktekkan di generasi-generasi terbaik, di generasi-generasi awal. Jadi nyawa sekalipun itu akan dikorbankan untuk Allah dan Rasulnya. Itulah dahsyatnya pendidikan yang disampaikan oleh Rasul, dahsyatnya pembinaan yang disampaikan oleh Rasul, sehingga mereka siap mengorbankan bahkan pengorbanan terbaiknya atau pengorbanan puncaknya. Pengorbanan puncak itu memang ada 2, hanya ada 2 itu, Pak. Amwal, pengorbanan harta. Kenapa? Karena manusia itu cenderung pelit terhadap hartanya. Maka kalau sampai dia mengorbankan itu untuk Allah dan Rasulnya, itu berarti pengorbanan yang sudah puncak. Wa anfusahum. Demikian juga ketika mereka sudah mengorbankan nyawanya. Kan kalau orang sudah mengorbankan nyawanya, ketika sampai nyawanya hilang, nggak akan mungkin kembali lagi. Nggak akan mungkin kembali lagi. Dan itu buat orang-orang yang beriman siap dikorbankan. Makanya orang yang pertama kali syahid di dalam Islam, yaitu Yasir, ya, keluarganya Yasir itu disiksa dengan siksaan yang luar biasa. Bahkan kita menceritakan pun juga rasa nggak kuat. Hanya gara-gara mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka menjadi pengikutnya Nabi, mereka disiksa, dan Rasul pada saat itu tidak bisa apa-apa melainkan hanya memberikan motivasi. Rasul hanya menyuruh untuk sabar, sabar, sabar. Kemudian syahid. Bahkan dulu ketika dalam Islam itu ketika mau perang kan didaftar. Salah satu syarat untuk ikut ke medan perang yaitu usia. Anggap aja usianya 15 tahun. Kemudian ketika anak daftar, kemudian oleh Rasul tidak diterima hanya gara-gara umurnya kurang sekian tahun atau kurang sekian bulan, mereka pulang dalam keadaan nangis. Pulang nangis karena nggak diizinkan ikut perang. Ada lagi sahabat, ketika mereka ikut perang, mereka masih menghabiskan kurmanya. Dia bertanya kepada Rasul, ya Rasul, kalau saya nanti mati terbunuh di medan perang, apa balasannya? Bagimu surga. Dia ngantongi kurma. Biasa kan bekal untuk perang, dia ngantongi kurma, di tangannya ada kurma, di mulutnya juga ada kurma. Ketika dia baru mendapatkan jawaban dari Rasul bahwa bagimu surga jika kamu meninggal, maka yang di kantong dikeluarkan, dibuang, yang di tangan dibuang, bahkan yang di mulut itu pun juga dibuang. Karena semangatnya untuk meraih syahid di jalan Allah. Bayangkan. Harusnya kalau menghabiskan kurma yang ada di mulut berapa lama toh?
Kan gak lama. Tapi bagi sahabat tadi terlalu lama kalau harus menunggu kurma yang saya makan. Ternyata itu dibuang, dia maju ke medan perang, ternyata syahid. Dan itu rata-rata dari kalangan sahabat ingin sekali matinya dalam keadaan syahid. Bahkan seorang ibunda namanya Khonsa. Dia punya anak 4. Ketika ada kesempatan ikut perang dan anaknya juga diizinkan untuk berperang, Bunda Khonsanya betul-betul mendampingi, kemudian bahkan memotivasi. Sebelum mereka berangkat ke medan perang, dimotivasi oleh bundanya. Nah, inilah kesempatan Anda untuk membunuh musuh-musuh Allah atau kalian yang dibunuh. Itu ungkapan dari bundanya. Kemudian ketika dikabari anaknya satu persatu meninggal, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hari ini kira-kira kan ibu macam apa itu? Tapi justru imanlah yang berbicara. Iman yang berbicara. Kalau anak saya syahid, anak saya bisa memberikan syafaat kepada keluarganya, bahkan bundanya pun juga akan diberikan syafaat oleh anak-anaknya. Itu karena cinta. Cintanya kepada Allah, cintanya kepada Rasul, cintanya kepada Islam, dia siap mengorbankan apapun yang dia miliki. Dia punya harta, itu semuanya enggak semuanya ya, sebagian besar diinfakkan, bahkan dihabiskan untuk berjihad. Punyanya jiwa itu yang juga diwakafkan di jalan Allah. Itu cinta. Memang cinta itu sesuatu yang luar biasa. Maka itu bekal yang luar biasa. Ketika kita punya rasa cinta kepada Allah, rasa cinta kita kepada Rasul, meskipun kepada Rasul bukan zatnya, tapi kita mencintai syariat-syariat yang pernah dibawa oleh Rasul dan disampaikan, itulah yang akan menjadikan kita menjadi orang yang mulia. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman cintanya kepada Allah amat dan sangat. Itu yang harus selalu kita pupuk. Pak, kok dalam hati saya belum ada rasa cinta, gimana? Nggak usah khawatir, lanjutkan kita mendalami berbagai macam ilmu-ilmu yang bersumber dari Allah dan Rasulnya. Bukankah kita sering mengatakan, kalau orang Jawa bilang tresno jalaran saka kulino, bahasa Indonesia apa? Munculnya cinta karena kebiasaan. Orang itu belum ada, jangan ditutup celah itu. Kita terus interaksi dengan Quran, bahkan baca artinya, baca terjemahannya, baca buku-buku yang bisa dipertanggungjawabkan. Itu yang akan membuat lama-lama cinta itu semakin tumbuh, semakin tumbuh. Cinta itu nggak dibiarkan, dipupuk, dirawat, supaya semakin besar, sehingga akan mendominasi dalam hati kita untuk cinta kepada Allah. Apalagi hanya sekedar mengucapkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu sesuatu yang luar biasa kalimat cinta itu. Nggak ada beban sedikit pun ketika kita mengucapkan kalimat syahadat. Itulah yang kita harapkan nanti ketika di akhir hayat kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Karena Rasul sudah memberikan janji, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang di akhir hayatnya dia mampu, dia bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah, dia akan masuk surga. Makanya kita diminta oleh Rasul, kalau ada anggota keluarga kita
atau tetangga kita atau siapapun yang kita jumpai mereka sakratul maut, lakinu mautakum bila ilaha illallah. Talkinlah orang yang mau meninggal di antara kalian dengan kalimat la ilaha illallah. Kenapa? Karena orang yang mau mati itu setan pun juga kembali lagi, Pak. Setan akan terus menggoda. Kalau selama ini nggak bisa saya goda, jangan-jangan pas di akhir hayatnya saya bisa menggodanya. Setan terus mencari celah. Dan itu salah satu keunikan setan. Setan itu nggak pernah putus asa. Sekian tahun mereka menggoda, nggak bisa, ternyata masih aja kembali ketika di akhir hayatnya. Bagaimana supaya nggak mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah? Itu usaha-usaha setan, usaha-usaha iblis. Maka kalau bisa, ketika nanti kita mau meninggal dunia, ada orang-orang yang baik yang ada di sekeliling kita, kemudian untuk menuntun atau mentalkin kalimat la ilaha illallah. Sekelas imam madhab saja, Pak Bu, itu ketika mau meninggal dunia setan pun masih datang. Itu sekelas imam madhab. Bagaimana dengan kita? Nah, makanya setan itu akan mencari teman sebanyak-banyaknya. Ya, makanya nasihati, berpesanlah dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kalau nanti saya kondisinya sakratul maut, tolong tuntun saya, tolong talkin saya dengan kalimat-kalimat thayyibah, sehingga saya bisa mengucapkan kalimat itu. Kemudian Allah akan memberikan balasan surga. Karena janji Rasul memang begitu. Janji Rasul memang begitu. Justru itu kesempatan, jangan dilihat latar belakang orang yang mau meninggal dunia. Kan barangkali misalnya selama ini jahat sekali, berbagai macam kemaksiatan dilakukan, tapi ketika sakratul maut dia taubat. Mungkin kan? Mungkin meskipun itu juga cukup berat. Nah, dan ternyata para ulama pun juga menyampaikan bahwa orang nanti akan meninggal berdasarkan kebiasaan. Maka kalimat-kalimat tahlil tadi, kalimat-kalimat thayyibah itu mari kita biasakan, bahkan nanti sampai kita di akhir hayatnya juga masih terbiasa mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Itu harapan kita. Nah, kemudian ada satu kalimat dari Rasulullah SAW karena cinta kepada Allah, itu ternyata juga Rasul memberikan keutamaan yang dasar. Salatun man kunna fihi wajada halawatal iman. 3 hal jika dimiliki oleh seseorang, dia akan merasakan manisnya iman. Dia merasa manis, Pak. Iman itu manis luar biasa. Artinya kalau ada panggilan iman itu terasa nyaman, terasa manis, terasa segar, terasa enak. Apa panggilan iman? Misalnya ketika sholat, itu berarti panggilan iman. Ketika kajian, itu berarti panggilan iman. Ketika ada kesempatan sedekah, itu panggilan iman. Tilawah, itu panggilan iman. Itu terasa nikmat, terasa manis. Iman itu terasa manis ketika dia berkumpul 3 hal tadi. Salah satunya adalah ayyakunallahu wa rasuluh ahabbu ilahi mimma siwahuma. Ketika Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada selain keduanya. Makanya ketika kita cintanya kepada Allah, cintanya kepada Rasul, itu sangat kuat menghunjam di dalam hati kita. Kita akan merasakan manisnya iman. Kita akan merasakan lezatnya iman. Panggilan-panggilan keimanan, amal-amal soleh yang itu merupakan pondasinya adalah iman,
itu akan terasa nyaman, akan terasa lezat, akan terasa nikmat, akan terasa manis. Begitulah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang terakhir satu lagi yaitu penerimaan yang meniadakan penolakan. Itu adalah surut atau syarat yang terakhir yaitu al-inqiyad. Kita harus terima syahadat ini, apa yang dibawa dari ajaran syahadat, baik itu dari Allah maupun dari Rasul, kita harus menerimanya dengan baik. Kadang-kadang terima pun awalnya juga masih cukup berat, tapi dengan dipaksa, insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan menerimanya. Itu adalah prinsip yang terakhir atau syarat yang terakhir, sehingga ketika syarat satu demi satu yang sudah kita bahas itu ada, itu yang melatar belakangi kita mengucapkan syahadat, maka insya Allah syahadat kita akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan otomatis kita akan diakui sebagai seorang mukmin. Dan itulah satu-satunya syarat masuk surga yang tidak boleh ditawar adalah iman. Semoga dengan diterimanya iman kita, diakuinya kita sebagai orang yang beriman, kelak nanti kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian yang bisa kita kasih pada kesempatan hari ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala melembutkan hati kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan ilmu kita bermanfaat, sehingga dengan manfaatnya ilmu kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.